Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan ya, abaikan background suara kendaraan di belakang berhubung tempat tinggal saya itu pas di pinggir jalan, jadi tidak memungkinkan untuk saya merecording tanpa adanya suara di belakang layar, kecuali misalnya saya merecordnya pada saat waktu tengah malam ya, benar-benar nggak ada lagi kendaraan di jalan, baru bisa benar-benar sunyi sepi. Oke, kita beralih ke topik kita pagi ini mengenai populasi dan sampel. Kenapa kita melakukan sampling? Temuan riset epidemiologi itu ditujukan untuk mengambil kesimpulan pada level populasi manusia, mengambil kesimpulan yang valid pada level populasi manusia, bukan orang per orang. Walaupun pada saat kita melakukan penelitian, kita mengakses informasi itu berdasarkan orang per orang, akan tetapi kesimpulan yang kita harapkan adalah kesimpulan pada populasi. Permasalahannya adalah tidak semua individu dalam populasi itu dapat kita ambil informasinya. Kenapa? Karena mungkin pertimbangan populasinya terlalu besar atau keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan sampling, sehingga kita mendapatkan sampel yang dapat merepresentasikan populasi kita. Kita mendapatkan sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi. Nah, ini adalah cara yang praktis, cepat, dan ekonomis untuk memperoleh informasi yang diinginkan oleh peneliti. Dengan menggunakan sampel, maka kita bisa memastikan quality control dari data kita, karena lebih sedikit individu subjek dalam penelitian kita, lebih sedikit staff yang akan kita masukkan untuk mengambil sampel, melakukan wawancara terhadap subjek penelitian, dan kita berharap bahwa hasil penelitian itu akan jauh lebih reliable dan valid dibanding kalau misalnya kita mengambil keseluruhan populasi. Seperti itu ya. Oke, nah populasi itu apa? Populasi adalah keseluruhan elemen subjek riset di mana hasil satu penelitian akan dilakukan generalisasi. Generalisasi artinya adalah hasil penelitian ataupun kesimpulan informasi yang saya dapatkan pada level sampel itu saya bisa gunakan untuk melihat, mengestimasi karakteristik pada level populasi. Walaupun yang saya ambil hanyalah sebagian kecil dari populasi, yaitu sampel. Nah, dalam populasi sendiri kita mengenal ada disebut sebagai populasi sasaran, populasi sumber, dan populasi eligible. Ini saya udah bahas, ini udah saya coba berikan informasinya ya di pertemuan awal mengenai pengantar untuk mata kuliah sampling dan bias ini. Kemudian saya udah memberikan tugas ya terkait populasi dan level pengambilan subjek. Saya coba jelaskan kembali karena saya udah mereview beberapa tugas kalian dan masih ada ya sepertinya yang belum begitu paham terkait populasi ini. Nah, populasi sasaran adalah keseluruhan subjek, item, pengukuran yang ingin ditarik kesimpulan oleh peneliti melalui inferensi. Populasi sasaran adalah populasi di mana hasil kesimpulan penelitian kita itu ingin kita generalisasi, ingin kita inferensikan. Itu adalah populasi sasaran atau populasi target. Kemudian, populasi sumber adalah himpunan subjek dari populasi sasaran yang digunakan sebagai subjek pencuplikan penelitian. Jadi,
populasi sumber dan populasi sasaran ini idealnya adalah kedua populasi ini memiliki karakteristik yang sama. Kemudian dari populasi sumber inilah kita bisa menggunakan membuat sampling frame di mana kerangka pencuplikan daftar semua subjek dalam populasi sumber yang dapat kita gunakan sebagai basis pemilihan subjek dalam sampel penelitian kita. Kemudian ada yang kita sebut sebagai populasi eligible. Populasi eligible adalah subjek dari populasi yang sesuai dengan kriteria penelitian. Pada saat kita melakukan penelitian, terkadang kita akan melakukan restriksi. Restriksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan dan hipotesis dalam penelitian kita. Nah, syarat-syarat yang kita tentukan ini nantinya kita gunakan untuk memberikan kriteria bahwa subjek ini sesuai masuk ke dalam sampel saya. Subjek ini tidak sesuai dengan kriteria inklusi saya sehingga saya tidak memasukkan dia sebagai populasi eligible. Saya tidak memasukkan dia sebagai sampel dalam penelitian saya. Nah, kemudian sampel adalah sebuah subset yang dicuplik dari populasi yang mana nilai karakteristiknya itu nantinya yang akan kita amati atau kita ukur. Kemudian nantinya informasi dari apa yang kita amati dan kita ukur ini pada sampel itu kita gunakan untuk menduga karakteristik dari populasi. Jadi sampel itu kita gunakan untuk mewakili populasi. Ini ada beberapa istilah ya yang kita gunakan dalam sampel, populasi dan sampel. Ada kita sebut sebagai sampling unit. Sampling unit adalah unit terkecil dalam populasi di mana proses pengambilan sampel itu akan kita lakukan, di mana proses pengambilan sampel itu kita apply. Jadi sampling unit itu bisa individu. Kalau dalam penelitian epidemiologi biasanya sampling unit kita adalah individu ya. Akan tetapi tidak menutup kesimpulan bahwa sampling unit kita itu berupa misalnya rumah tangga misalnya, ataukah bisa berupa wilayah misalnya desa ataukah kecamatan, itu bisa menjadi sampling unitnya kita. Kemudian ada yang disebut sebagai sampling frame. Sampling frame itu disebut sebagai kerangka sampel, daftar sumber berdasarkan sampling unit dari populasi. Daftar nama-nama biasanya bisa daftar nama-nama orang ataukah daftar nama-nama nomor urut atau nomor telepon kalau dulu ya. Misalnya kita masih punya telepon rumah pada dulu. Sampling frame itu bisa kita ambil dari daftar nomor telepon misalnya. Kemudian yang terakhir adalah sampling. Bedakan antara sampel dan sampling ya. Sampling itu adalah proses teknik pengambilan sampel, sedangkan sampel adalah sebagian subset yang kita ambil dari populasi yang kita harapkan itu dapat mewakili populasi. Sampling itu adalah prosedurnya, sampel itu adalah subset individu, subjek penelitian yang kita ambil dari populasi. Oke, ini adalah level subject selection. Kemarin kita udah bahas sedikit mengenai ini ya. Jadi ada target populasi, source population, eligible subject, study entrance, and study participant. Dalam penelitian, informasi yang kita dapatkan itu kan dari subjek penelitian. Keseluruhan subjek penelitian yang memberikan informasi yang lengkap, maka datanya itu dapat kita olah. Kan jadi kita mulai dari data. Subjek penelitian itu ada data dari mereka. Data ini kita olah menjadi informasi. Individu-individu ataupun subjek penelitian yang memberikan informasi yang lengkap, itulah yang kita sebut sebagai studi partisipan. Informasi yang lengkap dan dapat kita olah. Data yang lengkap maksud saya dan dapat kita olah menjadi informasi. Itu disebut sebagai studi partisipan.
Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai study entrance. Study partisipan bisa saja sama dengan study entrance jumlahnya ya orangnya. Kalau misalnya semua orang yang masuk dalam studi kita itu memberikan informasi yang lengkap, sehingga keseluruhan itu menjadi studi partisipan kita. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terkadang orang-orang subjek penelitian yang masuk ke dalam penelitian kita itu tidak semuanya memberikan informasi yang lengkap. Kemungkinan ada informasi yang missing, atau misalnya orang-orang tiba-tiba menghilang pada saat kita melakukan penelitian. Misalnya seperti ini. Pada saat kita melakukan penelitian, terkadang kita melakukan wawancara dan kita melakukan pengukuran antropometri. Misalnya ya. Nah, subjek penelitian itu ada yang komplit kedua-duanya. Dalam artian informasi mereka lengkap. Mereka diwawancarai dan mereka dilakukan pengukuran antropometri. Tapi kemungkinan ada juga subjek penelitian kita itu yang sudah kita wawancarai, akan tetapi untuk pengukuran antropometrinya itu tidak ada informasinya. Berarti ada missing informasi. Kalau misalnya untuk variabel tertentu, untuk yang wawancara mungkin dia masih bisa masuk ke dalam studi partisipan, tapi ada informasi-informasi yang dia tidak bisa masuk ke dalam studi partisipan kita. Atau misalnya ada orang yang dia bersedia dan sudah masuk dalam studi penelitian kita, akan tetapi di tengah jalan tiba-tiba dia lost to follow up, tiba-tiba dia menghilang. Misalnya kita penelitian selama 6 bulan, selama 3 bulan terakhir dia masih ada, tiba-tiba bulan keempat dia menghilang, kita nggak tahu dia kemana. Nah, itu masuk dalam studi entrance kita, tapi dia tidak masuk dalam studi partisipan, karena tiba-tiba orangnya nggak ada, lost to follow up. Jadi bisa saja studi entrance saya 100 orang, akan tetapi studi partisipan saya hanya sekitar 80 orang, karena cuma 80 orang yang memberikan informasi yang lengkap. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah eligible subject. Kalau kita melakukan penelitian, terkadang ada kriteria tertentu yang kita gunakan sebagai prasyarat subjek penelitiannya kita. Nah, eligible subject ini adalah mereka yang sesuai dengan kriteria prasyarat yang telah kita tentukan tadi. Biasanya kita membaginya menjadi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah subjek-subjek yang mana mereka sesuai dengan kriteria subjek dalam penelitian kita. Sedangkan eksklusi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Eligible subject ini kita ambil dari source population. Source population itu berisi mereka yang eligible ataupun mereka yang tidak eligible dalam penelitian kita. Kemudian source population kita ambil dari target populasi. Seperti yang saya katakan tadi, idealnya source population itu memiliki karakteristik yang sama dengan target populasi. Karena target populasi inilah nantinya di mana kita ingin mengeneralisasi hasil penelitian kita. Oke, ini adalah contoh ya. Contoh level of selection, subject selection ya. Nah, ini dari target populasi, source population. Target populasi, keseluruhan subjek, item pengukuran yang ingin ditarik kesimpulan oleh peneliti. Ini contoh, misalnya saja, saya melakukan penelitian mengenai pengaruh kontrasepsi oral dengan infark otot jantung. Maka, populasi target saya adalah semua wanita Indonesia berusia 25-49 tahun yang tinggal di perkotaan. Ini adalah target populasi saya.
di mana saya ingin mengeneralisasi hasil penelitian saya di sini, ya. Kemudian, source population saya adalah populasi yang memenuhi kriteria semua wanita Indonesia berusia 25-45 tahun yang tinggal di sejumlah perkotaan. Karena saya ingin menarik kesimpulan pada wanita yang tinggal di perkotaan, source population saya berdasarkan prosedur pengambilan sampel dan perhitungan sampel, saya mengambil di sejumlah kota yang terpilih di Indonesia. Dan wanita yang mengunjungi klinik keluarga berencana. Ini yang harus kita pahami ya. Kalau misalnya orang yang datang ke klinik KB dan yang tidak datang ke klinik KB itu dipengaruhi atau berhubungan dengan kontrasepsi, penggunaan kontrasepsi oral, ataukah orang yang datang dan tidak datang ini berhubungan dengan infark otot jantung, maka hasil penelitian ini tidak dapat dilakukan generalisasi pada target populasi. Dia hanya dapat digeneralisasi pada subset kelompok atau kelompok populasi pada wanita berusia 25-49 tahun. Semua wanita Indonesia berusia 25 dan 49 tahun dan yang mengunjungi klinik keluarga berencana. Kenapa seperti itu? Karena pada prinsipnya source population itu idealnya memiliki karakteristik yang sama dengan populasi sasaran. Kalaupun memang memiliki karakteristik yang berbeda, maka harus diyakini dulu perbedaan ini tidak berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi oral dan terjadinya infark otot jantung. Kalau misalnya orang yang berkunjung dan tidak berkunjung ke klinik keluarga berencana berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi oral dan infark otot jantung seperti yang saya katakan tadi, maka hasil penelitian ini hanya dapat kita inferensi atau kita dapat generalisasi hanya pada hanya pada wanita Indonesia berusia 25 sampai 49 tahun yang tinggal di perkotaan dan mengunjungi klinik keluarga berencana. Akan tetapi kalau misalnya orang datang ke klinik berencana dan tidak datang itu tidak berkaitan dengan ini, maka generalisasi hasil penelitian ini bisa saja kita generalisasi kepada target populasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya eligible subject, seperti yang saya katakan tadi, subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria restriksi dalam sampel kita. Syarat-syarat subjek untuk dapat dimasukkan ke dalam sampel. Ini biasanya kita ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Oke, selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Kita mengenal ada yang disebut sebagai random dan ada yang kita sebut sebagai non-random. Kalau random, maka setiap unsur yang ada dalam populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sampel. Sedangkan untuk non-random, setiap unsur itu tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil sebagai sampel dalam penelitian kita. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya tujuan dari penelitian kita adalah ingin mendeskripsikan suatu fenomena dalam populasi atau masyarakat umum, maka kita menggunakan sampel random sampling. Akan tetapi untuk non-random kita tidak bisa gunakan hasilnya itu untuk mengeneralisasi masyarakat secara umum, karena tidak setiap unsur subjek dalam penelitian kita itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Oke, untuk teknik sampling ada probability sampling, non-probability sampling, ini sama ya.
Random itu kita sebut sebagai probability sampling karena setiap orang memiliki peluang yang sama. Jadi kita disebut sebagai probability sampling. Sedangkan non-random itu kita sebut sebagai non-probability sampling karena tidak semua elemen dari populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian. Probability sampling ini ada yang kita sebut sebagai simple random sampling, systematic random sampling, cluster, stratified, dan multi-stage. Dan probability sampling ada accidental, purposive, expert sampling, dan snowball sampling. Ini adalah beberapa teknik pengambilan sampel yang biasanya kita gunakan. Random sampling. Random sampling ini ada satu-satunya simple random sampling secara sederhana. Simple random sampling. Nah, di mana setiap orang, setiap subjek setiap subjek itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian kita. Ini cara pengambilan sampelnya. Kalau misalnya populasinya sedikit, bisa saja kita menggunakan coin toss. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya populasinya itu hanya sekitar 10 atau 20 orang, ya bisa aja kita melakukan berdasarkan coin toss, atau bisa saja kita melakukan, biasanya kalau kita arisan ya, kita ngambil 1, 2, 3 sampai 10 gitu, terus kita keluarkan berapa orang. Misalnya dari 10 itu berdasarkan perhitungan besar sampel kita hanya butuh 3 orang aja. Jadi kita masukkan aja angka 1 sampai 10, kemudian kita toss gitu berapa yang keluar. 3 nomor pertama yang keluar. Nah, itulah sebagai sampel kita. Tapi kalau misalnya sampelnya dalam jumlah yang besar, maka kita bisa merandomnya menggunakan tabel random. Sebenarnya di Excel bisa ya kita menggunakan tabel random. Kalau kita melakukan prosedur random sampling, yang harus kita pahami adalah kita harus ada sampling frame. Sampling frame itu berisi nama-nama ataupun nomor-nomor unit sampling kita. Itu harus ada sampling frame-nya. Misalnya, selanjutnya adalah systematic random sampling ya, yang kita sebut sebagai acak sistematik. Jadi setiap sampel ke N itu menjadi setiap subjek ke N itu menjadi sampel dalam penelitian kita. Misalnya kita mulainya nih dari orang kedua misalnya ya. Tiap 3 orang itu menjadi sampel kita. Berarti 1, 2, 3. Berarti orang yang kelima, 6, 7, 8. Orang yang ke-8, orang yang ke-11. Nah, ini lah yang nantinya menjadi sampel dalam penelitian kita. Nah, sama dengan random sederhana yang tadi, simple random sampling. Kalau seperti ini juga kita harus punya sampling frame-nya, berisi daftar nama-nama ataupun daftar nomor-nomor orang-orang yang akan menjadi subjek dalam penelitian kita. Nah, selanjutnya adalah stratified random sampling. Stratified random sampling acak bertingkat. Jadi, kita membagi ke dalam strata. Misalnya saja saya ingin melihat kejadian berdasarkan ras ya. Satu fenomena kesehatan berdasarkan rasnya. Jadi saya akan membagi misalnya ras Kaukasia, ras Afrika, kemudian Hispanik Amerika. Jadi saya mengelompokkan orang berdasarkan stratanya. Jadi strata yang mereka dari ras Kaukasia, kemudian Afrika dan Hispanik. Nah, dari strata masing-masing strata ini nantinya kemudian saya mengambil sampelnya. Sampel itu pengambilan sampel itu dilakukan secara random dari masing-masing strata berdasarkan jumlah sampel minimal yang kita perlukan.
Jadi dari strata kolokasi dari sini saya random, kemudian itulah yang akan menjadi sampel saya. Jadi dari strata orang Afrika saya mengambil itu sebagai sampel saya. Dari strata Hispanik itu saya ambil sebagai sampel saya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah clusteran dan sampling. Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, di mana sampling unitnya terdiri dari satu kelompok cluster. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai sampling unitnya itu berupa individu, maka pada cluster adalah sampling unitnya adalah kelompok. Kelompok itu dibaca cluster ya. Misalnya saja, dari gambar ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Berarti ini kita sebut 6 klaster. Tiap klaster itu berisi individu-individu. Jadi, berdasarkan prosedur pengambilan sampel, maka terpilih 2 klaster dari 6 klaster ini. Maka, setiap individu dari tiap klaster ini akan menjadi subjek dalam penelitian saya. Seperti itu ya. Ini akan diambil sebagai subjek, akan diambil sebagai sampel dalam penelitian saya. Tapi unitnya adalah klaster, kelompok. Oke, itu perbedaannya ya. Kalau tadi stratifikasi, kita membagi orang itu berdasarkan stratanya. Kita mengelompokkan orang itu berdasarkan stratanya mereka. Jadi, bisa saja saya stratanya, misalnya saya melakukan penelitian di sekolah, misalnya di Indonesia. Jadi saya membaginya stratanya itu berdasarkan orang yang sekolah SD dengan strata SD, SMP, dan SMA. Dari masing-masing strata SD ini saya acak, kemudian itu saya ambil sebagai sampel saya, kemudian dari strata SMP saya acak itu sebagai sampel saya, dan strata SMA saya ambil sebagai sampel. Itu kalau kita strata ya. Jadi orang itu dikelompokkan berdasarkan stratanya, kemudian kita random sebagai sampel kita dari masing-masing strata. Tapi pada klaster itu berbeda. Kalau pada klaster yang kita ambil itu adalah sampling unitnya. Yang kita ambil itu adalah kelompok atau klaster. Jadi kita membagi orang berdasarkan klaster. Dan klaster yang terpilih, maka itulah yang kita ambil. Semua orang dalam klaster itu akan kita ambil. Itu perbedaannya. Kalau pada stratifikasi, kita mengasumsikan memang orang berbeda berdasarkan klasternya, berdasarkan stratanya. Tapi pada klaster, kita mengasumsikan bahwa tiap klaster itu cukup homogen, kemudian kita mengambil beberapa klaster untuk sebagai mewakili klaster-klaster yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang ada non-random sampling. Non-random sampling itu ada accidental sampling, purposive sampling, expert sampling, snowballing sampling, dan masih banyak yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai accidental sampling. Accidental sampling itu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan bebas tanpa restriksi, tanpa rencana khusus dari peneliti. Jadi teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas. Jadi semudah cara misalnya siapa saja yang saya temui di jalan, itulah yang akan saya ambil sebagai sampel saya. Itu accidental. Nah, selanjutnya purposive sampling. Ini adalah jenis penelitian, bukan jenis ya, teknik pengambilan sampel yang biasanya sering kita gunakan. Teknik pengambilan sampel di mana peneliti melakukan pengambilan sampel berdasarkan rencana spesifik, berdasarkan pertimbangan tertentu, disesuaikan dengan masalah dan hipotesis penelitian. Jadi, ini adalah jenis teknik pengambilan sampel yang biasanya kita gunakan pada penelitian kohort atau pada penelitian case control misalnya, atau penelitian cross-sectional yang coba kita lakukan. Jadi idealnya seperti ini. Pada saat kita ingin melihat fenomena, ingin mendeskripsikan kejadian suatu masalah kesehatan di populasi,
maka idealnya kita menggunakan teknik pengambilan sampel secara random. Teknik pengambilan sampel secara random memungkinkan kita untuk mengeneralisasi hasil ataupun informasi kita itu pada populasi. Akan tetapi pada penelitian analitik seperti cross-sectional, case control, atau cohort, yang perlu kita pahami yang pertama kali adalah komparabilitas, adalah komparabilitas. Apakah kelompok yang dibandingkan itu cukup komparabel apa enggak? Kalau kita melakukan pengambilan sampel dengan secara baik dan hati-hati, maka memungkinkan kita untuk membandingkan dua kelompok yang sebanding, yang komparabel dalam penelitian case control, cohort, ataupun cross-sectional. Nah, itu biasanya kita menggunakan progressive sampling karena sebenarnya kita melakukan penelitian itu berdasarkan pertimbangan dari hipotesis penelitian ataupun masalah penelitian kita. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah expert sampling. Teknik pengambilan sampel di mana peneliti mewawancarai sekelompok individu yang diketahui merupakan pakar di bidang yang sedang diteliti. Kemudian yang terakhir adalah snowballing sampling. Teknik pengambilan sampel ini dimulai dengan mengidentifikasi seseorang atau dua orang subjek yang memenuhi kriteria penelitian. Kemudian subjek tersebut diminta untuk memberikan keterangan tentang subjek-subjek lainnya yang menurut dia itu sesuai dengan kriteria kita dalam penelitian kita. Biasanya snowballing sampling ini digunakan pada penelitian yang populasinya itu sulit untuk dijangkau. Misalnya kita melakukan penelitian pada tunawisma misalnya, ya, pada gelandangan. Jadi itu akan sulit kita mengambil subjek penelitiannya. Jadi kita mengambil subjek itu berdasarkan informasi rekomendasi dari subjek penelitian sebelumnya. Atau misalnya saya akan melakukan penelitian mengenai HIV misalnya ya, mengenai HIV/AIDS pada PSK, pekerja seks komersial. Ini kan populasinya agak sulit untuk kita dapatkan. Karena sulit, maka saya mendapatkan informasi subjek penelitian selanjutnya berdasarkan dari rekomendasi dari subjek penelitian saya yang sebelumnya ya. Seperti itu. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari saya terkait populasi dan sampel. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, ini kalian bisa membaca ya di buku Bisma Murty terkait prinsip dan metode riset epidemiologi, itu di bab 7 ya. Bab 7 terkait populasi, sampel, dan pemilihan subjek. Ini kalian bisa baca di situ. Di situ lebih detail lagi terkait materi kita pagi ini. Atau misalnya kalian masih ada yang bingung terkait pemilihan subjek, selection of subject for study, lebih detailnya kalian bisa baca di Critical Appraisal of Epidemiological Study and Clinical Trial Elwood, itu di chapter 4 ya. Ini adalah dua buku referensi yang saya coba berikan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian mau membaca dari buku yang lain silahkan. Atau misalnya ada yang kurang jelas terkait penjelasan saya, dapat ditanyakan ya di kolom chat, di forum diskusi nantinya. Forum diskusi itu tolong kalau misalnya kalian benar-benar ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, tolonglah diisi ya. Jangan diam-diam baik ya.
Oke, mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kita pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan